Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang saya hormati teman dan sahabat pemerhati pendidikan, pada kesempatan kali ini saya Fatur Rahman ingin mempresentasikan tema tentang pendidikan yang saya beri tema manajemen strategi dan kebijakan pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dari judul yang saya ambil saat ini ada 3 kata kunci, yaitu manajemen strategi, kebijakan pendidikan, dan globalisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan konsep manajemen yang disebut manajemen strategi pendidikan Islam menekankan pada perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan Islam, konsep ini sangat penting untuk menghadapi tantangan globalisasi. Manajemen strategis yang efektif diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan zaman, untuk mempertahankan eksistensi pendidikan Islam dan membangun daya saing yang kuat di seluruh dunia. Kebijakan dilakukan dan diambil berdasarkan kebutuhan, tuntutan perubahan, pembaharuan, dan sebagainya. Dalam manajemen perencanaan mengacu pada pertumbuhan, perubahan, pembaharuan, dan kesinambungan. Dalam menetapkan sebuah kebijakan, kadangkala penguasa kurang memperhatikan kebutuhan dan inspirasi rakyatnya, seperti yang terjadi di negara kita saat ini. Manajemen strategi, menurut David, adalah gabungan antara ilmu dan seni dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan terbaik bagi suatu organisasi guna mencapai tujuan. Ini mencakup proses perumusan, implementasi, dan evaluasi. Perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan fungsional yang bertujuan memajukan organisasi. Seluruh tahapan mulai dari pengambilan keputusan, implementasi, perumusan, hingga evaluasi saling berinteraksi dan berkontribusi dalam mendorong kemajuan organisasi menuju tujuan yang diinginkan. Manajemen strategi di ranah pendidikan berfokus pada menciptakan peluang baru dan inovatif bagi lembaga pendidikan, merencanakan jangka panjang, serta menyesuaikan strategi dengan perkembangan terkini untuk dapat bersaing dengan institusi pendidikan lainnya. Kebijakan, menurut Laswell, kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik yang terarah, a projective program of goals, value, and practices. Sementara itu, Fredwick mengungkapkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diajukan seseorang atau kelompok dan pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yang memungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam usaha mencapai tujuan. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administrasi untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Globalisasi bermula dari kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, tetapi dampaknya meluas ke berbagai aspek kehidupan manusia termasuk ekonomi, politik, perdagangan, gaya hidup, bahkan agama.
Globalisasi memiliki tantangan terhadap proses transfer pengetahuan atau pengembangan potensi yang dimiliki oleh individu yang belajar untuk mencapai perkembangan opsional. Tantangan pendidikan Islam di era sekarang melibatkan pertarungan ideologi global yang kuat dari negara maju seperti Amerika, Jepang, China, dan Eropa. Pendidikan Islam diibaratkan sebagai dinamisator atau mesin. Jika pendidikan Islam mengambil posisi anti-globalisasi, proses pendidikan tersebut bisa stagnan atau terhenti, menyebabkan penutupan intelektual. Namun jika terlalu terseret oleh arus globalisasi, identitas keislaman dalam proses pendidikan akan tertindas oleh kekuatan global. Oleh karena itu, pendidikan Islam dihadapkan pada situasi di mana aspek global yang sesuai akan ditarik dan dikembangkan, sementara yang tidak sesuai akan diperlambat, dilepaskan, atau ditinggalkan. Jadi, pada prinsipnya, di dalam menghadapi globalisasi, pendidikan Islam harus bisa menyesuaikan kondisi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam era globalisasi saat ini. Masalah terkait pendidikan Islam pada globalisasi itu bisa berdampak di dalam ekonomi, sosial budaya, dan politik. Di dalam ekonomi, terkait dengan dominasi pasar modal yang menimbulkan ketergantungan negara berkembang pada negara-negara pemberi modal. Dampak dari sosial dan budaya mencakup krisis moralitas yang terjadi. Tren perubahan dalam pola hidup masyarakat dewasa ini menunjukkan pergeseran yang besar. Nilai individualisme dan persaingan antar individu semakin ditekankan, menyebabkan berkurangnya rasa kebersamaan dan kekeluargaan dalam masyarakat karena semakin minimnya kontrol yang ada. Di dalam kehidupan politis juga menjadi masalah. Politik ini hanya mempertimbangkan kebutuhan jangka pendek dengan menggunakan segala cara yang dianggap tepat. Fenomena ini terlihat baik dalam politik global maupun nasional. Dengan perkembangan yang pesat, lembaga pendidikan tidak hanya berfokus pada perkembangan akademik, tetapi juga mengutamakan pembentukan karakter dan kemampuan kreatif secara menyeluruh. Adapun peran manajemen strategi pendidikan Islam. Manajemen strategi merupakan satu cara mensistemasi berbagai keputusan yang paling penting. Manajemen strategi membantu mendidik para pimpinan agar menjadi pengambil keputusan yang lebih baik. Manajemen strategi membantu meningkatkan komunikasi, koordinasi perorangan, alokasi sumber daya, dan perencanaan jangka pendek. Pendidikan Islam diharapkan mempunyai pengaruh yang signifikan pada pembentukan sumber daya manusia yang bermutu dalam aspek kognitif, afektif, maupun keterampilan, baik dalam aspek fisik, mental, maupun spiritual, dan menuntut kualitas penyelenggaraan pendidikan yang baik, agar kualitas proses dan hasil pendidikan dapat benar-benar berperan optimal dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya berkesinambungan untuk membangun pendidikan secara terpadu, baik pada tataran kebijakan sistem secara nasional, tataran institusi, tataran manajerial, dan tataran teknis, sehingga terdapat sinkronisasi serta sinergis di antara tahapan-tahapan tersebut. Adapun ruang lingkup kebijakan pendidikan Islam itu terdiri dari ruang lingkup kebijakan nasional pendidikan Islam secara menyeluruh, kebijakan nasional pendidikan Islam secara sektor, bidang, dan bagian, kebijakan regional dan daerah secara menyeluruh, kebijakan regional dan daerah secara sektor dan bidang dan perbagian. Kebijakan pendidikan Islam bersifat khusus, baik tingkat nasional maupun regional atau daerah. Pendidikan Islam sangat banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip kebebasan dan demokrasi. Islam telah menyerukan adanya prinsip persamaan dan kesempatan yang sama dalam pembelajaran, sehingga terbukalah jalan yang mudah untuk belajar bagi semua orang. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Marilah kita buka forum diskusi saat ini. Silakan bagi teman dan sahabat untuk memberikan pertanyaan, dan semoga jawaban-jawaban dan pertanyaan kali ini bisa menambah pengetahuan kita dan pengalaman kita. Demikian saya Hari, walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.